Namari spiritualitas kita, kerohanian kita, makan yang bergizi. Makan firman, dengar firman, lakukan firman, ini bergizi. Ini bukan hanya menjaga imun, tapi iman kita kuat. Kenapa? Iman yang dapat mengalahkan dunia. Haleluya. Dan oleh iman inilah kita memiliki damai sejahtera yang hebat dan luar biasa. Yang saya katakan tadi digambarkan seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya mengajar di Balikpapan. Ada kurang lebih hampir 4 tahun saya mesti pergi pulang selama 3 bulan berangkat mengajar di sekolah kita Balikpapan. Tapi ada sewaktu-waktu ketika habis mengajar selama 1 minggu atau 10 hari saya mengajar, saya datang ke Samarinda. Nah, di Samarinda saya datang, saya melihat Sungai Mahakam yang airnya deras. Di pinggir Sungai Mahakam itu, saudara, orang jualan milu bakar, dan sambil saya makan milu bakar, melihat-lihat indahnya Sungai Mahakam itu yang dilewati oleh tugboat yang berisikan batu bara dan sebagainya. Oh, indah. Nah, sungai ini punya ikan yang banyak. Nah, kalau bicara sungai seperti sungai yang mengalir, berarti di sungai itu ada kehidupan. Haleluya. Kalau saudara punya firman Allah seperti sungai yang mengalir, maka hidupmu, damai sejahteramu, rasa amanmu, engkau hidup dalam ketenangan, hidup dalam keselamatan dari kata Ereine itu sendiri. Amin. Yang penting perhatikan firman. Yang kedua, dari kata yang kedua kita pelajari kata damai sejahtera yang kedua digunakan berstadi Yunani kata shalom. Apa pengertian shalom? Nah, pengertian shalom yang saya pelajari dari bagian ini sudah perhatikan baik-baik. Tapi kita lihat dulu bagian B. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang yang tidak pernah berhenti. Itu bagian B. Tapi dari kata shalom, ingat baik-baik. Kata shalom itu punya pengertian apa? Kalau dari kata Ibrani, ada arti, ada berapa pengertian dari kata shalom? Yang pertama, shalom mempunyai makna baik. Yang kedua, kata shalom ini damai sejahtera punya pengertian penghormatan. Jadi orang kalau lagi lakukan perintah Allah, kata Alkitab, dia punya kebaikan dan dia punya penghormatan di hadapan Allah. Apalagi pengertian yang ketiga dari shalom, kesejahteraan. Nah, orang yang lakukan perintah Tuhan dia punya peace, dia punya kesejahteraan, punya apa lagi? Dia punya prosperity, kemakmuran di hadapan Tuhan. Dia punya apa lagi? Dia punya rasa sehat dan rasa aman di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia punya shalom. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau kita memiliki bagian ini dari kata Yunani Ereine, dari kata Ibrani shalom, itu luar biasa. Membuat kita hidup senantiasa bahagia di hadapan Tuhan. Makanya perhatikan baik, bagian B dikatakan, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow. Jadi bukan hanya mengalami sejahtera, tapi kita juga mengalami kebahagiaan. Yang Alkitab bilang gambarkan bahwa kebahagiaanmu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak ada hentinya. Haleluya. Haleluya. Saudara berbahagia hari ini? Berbahagia pagi ini atau Anda sementara dilukai pagi hari ini? Dan belajarlah hidup Anda terluka supaya Anda menjumpai Yesus. Haleluya. Orang kalau tidak terluka, dia tidak akan menyerah total kepada Tuhan. Makanya mengiring Tuhan harus sampai terluka. Kalau belum terluka, Anda belum punya kesaksian. Makanya Daud bilang, jika aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar hukum-hukum Tuhan. Sudah tertindas? Pasti sudah. Berapa kali tertindas? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Berapa banyak kali Anda tertindas? Supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Menjadi orang yang punya pengalaman, experience is the best good teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu luar biasa. Nah, kalau kita sudah tertindas dan sampai luka, wow, berarti sudah punya pengalaman. Haleluya. Haleluya. Dan ingat baik-baik, kalau kita sudah tertindas
sampai terluka hari ini, Tuhan berikan kepadamu kebahagiaan.